Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dan sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Puisi Amang Mawardi, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membacakan puisi yang ditulis oleh pengarang dan pewarta Norka M. Masardi. Puisi ini saya kutip dari buku kumpulan puisi berjudul Ketika 66 yang ditulis oleh Norka M. Masardi sebagai penanda ulang tahunnya yang ke-66 yang jatuh pada tahun ini. Saya mengenal nama Norka kira-kira 45 tahun yang lalu saat saya berusia 17-18 tahun, di mana saat itu saya baru belajar menulis puisi dan disiarkan oleh Radio Raja Wali Surabaya. Sementara karya-karya Norka bersama adik kembarnya Yudhistira M. Masardi sudah banyak dimuat di beberapa media cetak di Jogja, Jakarta, Bandung, berupa puisi, cerpen, artikel-artikel seni budaya. Bahkan karya-karya naskah sandiwara Norka beberapa kali memenangi sayembara penuliskan naskah drama yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Saya pernah membaca bahwa pada tahun, kalau tidak salah tahun 1978 hingga 1981, Norka kuliah di salah satu universitas di Paris mengambil jurusan jurnalistik dan sastra. Kemudian Norka pernah menjadi koresponden majalah Tempo di Paris, kemudian menjadi redaktur harian Kompas, dan mendirikan dan menjadi pemimpin redaksi majalah Jakarta, majalah bergambar yang fenomenal itu. Selain menulis puisi, cerpen, dan naskah sandiwara, Norka juga menulis beberapa novel. Bahkan pada tahun 78, ketika Norka masih berusia 24 tahun, cerita bersambungnya berjudul Sekuntum Duri dimuat bersambung di harian Kompas. Kemudian 3 tahun kemudian naskah novelnya berjudul Mereka Berdua juga dimuat di harian Kompas, dimuat secara bersambung. Bahkan salah satu novelnya yang cukup fenomenal yang berjudul September begitu mengundang para kritikus untuk mengulas karya novel yang cukup tebal itu. Secara pribadi, saya mengenal Norka ketika bertemu di Facebook sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian kami lanjutkan dalam pertemuan kopi darat ketika istrinya Raine Masardi meluncurkan novel yang digarap bersama Christian A.S. yang judulnya Rainbow Cake, yang kemudian diluncurkan di Balai Pemuda Surabaya yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Bengkel Muda Surabaya. Di situ saya ikut membantu penyelenggaraan bedah novel karya bersama Raini, istri Norka, dan Christian A.S. Kemudian saya bersama teman-teman pemerhati seni di Surabaya seperti
Hengki Kurniadi, Toto Sonata, Bambang John, dan lain-lain merencanakan meluncurkan buku puisi Ketika 66 yang sebelumnya telah diluncurkan di beberapa kota. Kami rencanakan pada waktu itu akan diselenggarakan di Wisma Jerman pada tanggal 22 Maret yang lalu. Namun karena ada COVID, ada pandemi, maka peluncuran itu terpaksa ditangguhkan. Kurang lebih setahun kemudian setelah peluncuran buku Rainbow Cake yang ditulis bersama oleh Raini dan Christian itu, 3 hari yang lalu, tanggal 25 Desember, kami bertemu lagi dengan Norka di salah satu lokasi di Surabaya untuk yang kedua kalinya setelah pertemuan Kopi Darat pada tanggal 12 Januari saat peluncuran novel istrinya itu. Begitulah perkenalan saya dengan Norka, salah satu penulis yang saya kagumi selain Juk Suarsono dan Dahlan Iskan. Izinkanlah saya membacakan puisi berjudul Ketika Kata yang saya ambil dari buku kumpulan puisi karya Norka Emma Sardi yang diluncurkan pada sekitar setahun yang lalu. Ketika Kata. Ketika kata di ujung senjata, maka bencana di depan mata. Ketika kata dilontarkan Jakarta, maka nyawa sekedipan mata. Ketika kata sakti mandraguna dengan lidah jasad dikebumikan. Ketika kata hanya satu makna, dengan telunjuk korban diamankan. Ketika kata ditorehkan di kening, seumur hidup akan bergeming. Ketika kata menjerat dikalungkan, dosa seketurunan diwariskan. Ketika kata bisa mencabut nyawa, jasa pahala tiada wibawa. Ketika kata menciptakan luka, sepanjang hayat menanggung duka. Jangan katakan kata tak bisa membunuh. Jangan katakan kata tak bisa angkara. Jangan katakan kata sekadar gemuruh. Jangan katakan kata sekadar aksara. Dengan kata badan bisa binasa. Dengan kata nyawa bisa moksa. Dengan kata langkah bisa terpaku. Dengan kata waktu bisa membeku. Dengan kata harapan bisa hampa.
Dengan kata dosa bisa terlupa. Dengan kata jiwa bisa sengsara. Dengan kata maka masuk penjara. Kata bisa berkhianat. Kata bisa menghujat. Kata bisa melaknat. Kata bisa bikin cacat. Kata bisa hilangkan martabat. Kata bisa hilangkan harkat. Kata bisa hilangkan hakikat. Kata bisa hilangkan perekat sepanjang hayat. Kata adalah cikal dari akal. Kata adalah janin dari jiwa. Kata adalah anak dari akhlak. Kata adalah akar dari nalar. Kata adalah indung adi luhung. Jadilah kata, maka jadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.